Selamat pagi jemaat GKJ Boyolali yang terkasih. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan ada pada kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemerintah sudah mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara ketat di wilayah Jawa dan Bali mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari tahun 2021. Hal ini mengisyaratkan bahwa pandemi COVID-19 tidak semakin membaik, tetapi malah semakin merajalela. Kami senantiasa menghimbau kepada seluruh jemaat untuk terus meningkatkan kewaspadaan masing-masing dengan melaksanakan protokoler kesehatan, yaitu memakai masker saat beraktivitas keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Belum membaiknya kondisi akibat pandemi COVID-19 ini, Majelis GKJ Boyolali memutuskan untuk masih melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Semoga hal ini tidak menjadikan semangat dan sukacita untuk beribadah kita menjadi berkurang. Marilah kita senantiasa melakukan peribadatan ini dengan setia dan taat sehingga iman kita terpelihara. Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki peribadatan di minggu ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kebaktian pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, pada minggu ketiga setelah Epifani, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pujian, Kidung Jemaat 4, bait yang pertama, Hai mari sembah. Nyanyikan syukur dengan bergema.
Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Kita pujikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 37B, bait 1, Batu Karang yang Teguh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah pada pagi yang indah ini kita menerima berita anugerah yang kita ambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yang demikianlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah tadi kita bersama-sama sudah menerima berita anugerah, dan terimalah juga petunjuk hidup baru yang kita ambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Yang demikianlah firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanggupi semua firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 400, baitnya yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mandapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku
lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita manusia yang berdosa, yang saat ini hadir tengah-tengah kita sekalian, memberikan kekuatan kepada kita sekalian, mencurahkan segala rohnya di dalam hati kita sekalian, sehingga saat ini kita bersama-sama boleh menerima firman Tuhan bersama yang kita ambil dari kitab suci, dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur kami masih diperbolehkan untuk beribadah meskipun kami beribadah secara online. Tuhan, ucap syukur kami kepadamu saat ini tiada hentinya karena kasih yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Selain itu Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumahnya masing-masing, yang sedang sakit karena corona COVID-19. Tuhan, mampukanlah mereka semuanya untuk tetap sabar, tabah, dan setia kepadamu Tuhan. Hanya menyerahkan kehidupannya ke tangan kuasa-Mu, sehingga ya Tuhan, penyakit corona yang dideritanya cepat berlalu karena kasih yang Tuhan berikan. Demikian juga bagi yang lainnya yang saat ini pun juga sedang sakit karena penyakit yang lainnya. Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkanlah satu persatu di antara saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami boleh bersama kembali bersama keluarganya masing-masing untuk memuji memuliakan nama-Mu. Demikian juga kami serahkan orang tua kami ya Tuhan, di masa tuanya. Tuhan berkati, Tuhan beri perlindungan, Tuhan kasihanilah mereka, sehingga mereka hanya menyerahkan seluruh hidupnya di tangan kuasa Tuhan. Demikian juga di dalam keluarga-keluarga kami masing-masing yang saat ini Tuhan bersama-sama beribadah secara online di rumahnya masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan hadiri satu persatu. Tuhan berikanlah kecukupan sesuai dengan Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami. Demikian juga ya Tuhan anak-anak kami yang masih di bangku persekolahannya masing-masing, yang saat ini masih BDR, masih secara online. Tuhan mampukanlah ya Tuhan para orang tua mendidik anak-anaknya sabar, sehingga anak-anaknya boleh menerima semua pendidikan itu dengan sukacita, dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua guru-guru yang mendampingi secara online, sehingga para guru ini pun juga akan berserah kepadamu saja Tuhan, dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk para guru di dalam mengajar kepada anak-anaknya secara online. Tuhan, demikian juga Tuhan, berkatilah anak-anak kami semuanya yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan atau saat ini baru di PHK. Tuhan, berikanlah kesabaran, berikanlah ya Tuhan kekuatan, sehingga anak-anak kami selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ampunilah ya Tuhan atas segala pelanggaran kami, dosa-dosa kami yang kami lakukan, yang itu kami sengaja ataupun tidak kami sengaja Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya karena salib Tuhan, maka
dosa kami Tuhan ampuni. Tuhan, kami serahkan Bapak Pendeta kami, Bapak Emeritus Daryono bersama keluarga, Bapak Simon Yulianto bersama keluarga, Bapak Nur Bagus Ajijat Miko. Tuhan, mampukanlah Bapak Pendeta kami semuanya ini untuk setia mendampingi kami para jemaatnya yang saat ini masih di dalam ibadah secara online. Tuhan, demikian juga para majelis, pembantu majelis, komisi, Tuhan berkati mereka di dalam berkarya. Tuhan mampukan, meskipun pandemi, tetap para majelis, pembantu majelis, komisi tetap berkarya di ladang Tuhan. Dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, demikian juga saat ini kami serahkan dunia ini tanpa kecuali Tuhan, yang saat ini di mana-mana sedang terjadi bencana. Entah itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, corona. Tuhan, mampukan kami semuanya ini tetap setia dan tabah dan berserah hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga kami serahkan pemimpin kami. Mampukan pemimpin kami untuk selalu tabah, setia, takut akan Engkau Tuhan di dalam melayani bangsanya, bangsa Indonesia ini. Ampunilah segala pelanggaran dosa yang dilakukan oleh para pemimpin kami Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan ini kepada para pemimpin kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran-pelanggarannya. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Tuhan, doa-doa kami ini ya Tuhan, hanya kami mohon di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terkasih dan simpatisan yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Adapun saat pengumpulan persembahan ini diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita satukan hati untuk mengaturkan persembahan ini di hadapan Tuhan di dalam doa. Kami hantarkan. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi persembahan yang baru kami berikan demi kemuliaan dan hormat nama-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu.
Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan apa yang mereka punya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat di tempat ini. Persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Dan kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat, kami undang duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan saat ini. Bapa, terima kasih ya Bapa, kami pada pagi hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadikan kekuatan di dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan di dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Firman ini adalah kebenaran akan firman Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berkata-kata lewat lidah dan bibir kami ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menerima firman Tuhan. Bacaan pada leksionari pagi hari ini yaitu diambil dari Injil Markus 1 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-20. Yang demikianlah firman Tuhan. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya mengikut dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hati dan imannya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Khotbah pada pagi hari ini dengan judul Keseimbangan Hidup Surgawi dan Duniawi. Salam damai sejahtera.
yang terkasih di dalam Tuhan, fakta kehidupan manusia di dunia modern akhir tahun 19 dan pertengahan tahun 2020, kita dikejutkan oleh fenomena yang sedang di dunia ini, yaitu Corona atau COVID-19. Dunia ini terkejut karena hadirnya pandemi Corona ini. Bapak dan Ibu sekalian, siapa menyangka, siapa berpikir, siapa dimanapun tiada yang tahu dan tidak menyangka, begitu datang dengan tiba-tiba. Bapak dan Ibu, COVID-19 ini memporak-porandakan semua lini kehidupan. Entah itu kehidupan dari kasta apapun, dari atas sampai bawah, semuanya terkena. Demikian juga bangsa kita. Yang terkecil adalah keluarga kita masing-masing. Semuanya terdampak oleh COVID-19 ini. Dulu pada saat kita belum terpapar COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini, anak-anak kita, murid-murid kita, semua dibatasi. Tidak diizinkan oleh gurunya atau orang tuanya untuk memakai HP atau gadget di dalam kesehariannya. Ke sekolah tidak boleh membawa. Para orang tua pun memakai gadget hanya sebatas seperlunya saja. Tetapi karena COVID inilah, maka kehidupan kita berubah 100%. Anak-anak yang dulu tidak boleh membawa HP, sekarang belajar dengan alat bantu HP atau komputer. Ibu-ibu rumah tangga dulu pergi ke pasar, pergi ke swalayan, pergi kemanapun juga, tidak dibatasi dan diperbolehkan. HP hanya sekedarnya. Tetapi saat ini semuanya sudah berlalu. Semuanya hanya diperbolehkan di rumah saja. Segalanya berjalan dengan alat bantu. Membeli sayur hanya dengan memakai HP lewat perantara karena tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Inilah COVID-19 yang sudah menjadikan manusia menjadi berbeda. Yang manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang bersosial. Saat ini karena COVID-19, maka manusia menjadi individu. Tidak diperbolehkan untuk bersosial lebih lagi. Dibatasi. Berkerumun dibatasi. Bergereja dibatasi. Sekolah dibatasi, apapun dibatasi. Tetapi dengan inilah Tuhan tidak membatasi. Justru dengan COVID-19 yang kemarin tidak mengenal Tuhan, yang kemarin lupa membaca Alkitab, yang kemarin tidak pernah pergi ke gereja, yang kemarin tidak pernah mengindahkan firman Tuhan. Saat ini mereka, kita semuanya diingatkan untuk memuji Tuhan, membaca Alkitab, lebih dekat kepada Tuhan.
dengan segala kesadaran masing-masing, pribadi lepas pribadi, mencari Tuhan dalam laku ibadah secara berkeluarga masing-masing dan secara online. Tidak diperbolehkan untuk bertemu, berkerumun. Selalu menjaga jarak, mencuci tangan, anjuran pemerintah 3M selalu dilaksanakan di dalam setiap saat, waktu, kegiatan apapun. Itulah Tuhan mengingatkan kepada manusia lewat COVID-19 ini untuk kembali sadar, untuk kembali mengingat jalan kepada Tuhan, mengingat bagaimana firman Tuhan, bagaimana memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya ini hanya bisa dengan pertobatan. Pertobatan tidak ada batas waktunya dan tidak ada kata terlambat. Semua bentuk perubahan dari kerusakan menuju kebaikan itu adalah pertobatan. Keberdosaan menuju kekudusan. Dan itu kita lakukan bersama di hadapan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita diharuskan untuk bertobat. Di dalam pertobatan itu kita kembali dipersatukan dengan Tuhan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dengan jelas di dalam Injil Markus 1 ayatnya 14-20 bahwa kehidupan manusia di dunia ini harus diikuti dengan keyakinan bahwa di dalam nama Yesus barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya, ia akan dikaruniai keselamatan. Percaya, bertobat harus dilakukan secepatnya. Mumpung masih ada waktu. Sebelum tiba pada saatnya kerajaan Allah itu akan datang ke dunia. Hal ini mengandung arti bahwa sekalipun kita masih hidup di bumi, tetapi pengharapan akan turut serta menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan dan tinggal kekal di dalam kerajaannya. Harus selalu diingat. Dinanti, diharapkan kedatangannya. Serta menjaga agar hidup iman kita tidak tergoyahkan oleh beraneka ragam peristiwa yang bisa melemahkan iman kita. Keduniawian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, merenungkan dari firman Tuhan ini. Mari kita ambil intinya dari Markus 1 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-20 ini. Ada 3 hal. Yang pertama, anugerah penyelamatan manusia dari segala kerusakan dan kebinasaan karena dosa yang telah dilakukan dan diberikan Tuhan melalui Yesus Kristus sebagai penebus dosa dan juru selamat manusia. Itu yang pertama, penebusan, keselamatan yang dari Tuhan. Yang kedua, setiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, wajib menjalani kehidupan di dunia ini dengan seimbang. Selalu memelihara imannya.
tidak mudah goyah terhadap segala godaan yang ada di muka bumi ini, duniawi yang selalu menggoda, tidak mudah tergoda, imannya kuat, berserah kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Mengisi hidup dengan selalu bertobat dan bertobat, serta melepaskan diri dari segala pengaruh duniawi dan perbuatan seolah-olah tidak memiliki harta di dunia ini. Harta di dunia ini hanya dipinjamkan sementara. Kita tidak boleh mencintainya, karena dunia ini indah hanya sementara saja, dan itu seolah-olah hanya kita miliki sementara. Jadi kalau sewaktu-waktu diambil, kita tidak akan terkejut lagi. Karena yang kedua, pertobatan kita dan iman keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, untuk menjaga kehidupan dunia seimbang dengan harapan hidup surgawi. Yang diperlukan adalah membangun pertobatan sepanjang waktu, sepanjang saat, detik waktu, selalu pertobatan kita. Karena manusia tidak lepas dari kesalahan, kekhilafan, itulah manusia. Dan di sini bertobat dan bertobat adalah yang harus kita ambil di saat kita tahu dan di saat kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Pertobatan setiap saat dan waktu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mewujudkan keseimbangan hidup duniawi dengan surgawi juga bisa tercermin dari sikap orang-orang yang dipanggil dan dipilih menjadi murid Yesus. Di antaranya yaitu Simon dan Andreas. Mereka adalah para nelayan yang sehari-hari bekerja menjadi penjala ikan di Danau Galilea. Mereka dipanggil dan dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka langsung menanggapi dan menerimanya. Markus 1 ayat yang ke-18. Bahkan meninggalkan jala dan pekerjaannya tersebut. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana pekerjaan surgawi menjadi murid dan mengikut Yesus menjadi pilihan yang sangat berharga. Menjadi penjala manusia lebih utama daripada penjala ikan. Yang surgawi dan abadi mendapat perhatian di atas yang duniawi dan fana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kehidupan kita semua, saudara sekalian? Sudahkah kehidupan duniawi seimbang dengan surgawi? Atau mana yang lebih utama, memberikan tenaga, pikiran, waktu, harta untuk hal-hal duniawi, atau dengan segala kerelaan kita tinggalkan hal-hal duniawi dan marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan
penjala manusia. Amin. Saat teduh untuk merasakan firman Tuhan saat ini, supaya firman Tuhan ini benar-benar bisa menjadikan kekuatan iman kita bersama untuk keseimbangan hidup surgawi dan duniawi kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363, baitnya yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita akhiri kebaktian pada pagi hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus
menyertai kita sekalian. Amin.